Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Fakih Irhas Firdaus dengan NIM 215030701111111. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen record. Jadi dalam video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik, yaitu fungsi, nilai, dan prinsip manajemen record. Baik, selanjutnya, apakah kalian sudah tahu apa itu manajemen record? Jadi definisi dari manajemen record sendiri ialah seluruh operasional dan teknik yang berhubungan dengan perencanaan, pengantar, dan evaluasi dari sistem administratif sejak penciptaan dokumen hingga pemusnahan atau pemindahannya menjadi arsip. Doyle dalam Pamanyayan 2008. Sedangkan apakah kalian sudah tahu apa itu record? Jadi definisi dari record ialah dokumen yang tercipta sebagai akibat atau hasil kegiatan yang dilakukan suatu organisasi atau individu dalam rangka menjalankan fungsinya dan sehari-hari masih digunakan dalam proses pelaksanaannya. Lalu selanjutnya, record bisa dibagi berdasarkan jenisnya. Terdapat beberapa kategori jenis-jenis record aktif. Di antaranya ialah yang pertama, record menurut media penyimpanan. Yang pertama ada record dari kertas atau hard copy. Contohnya ialah formulir bisnis, file kantor, grafik, gambar teknik, peta, file kasus hukum, file proyek, record pasien, laporan teknis dan manajerial, serta hasil cetakan komputer lainnya. Baik, selanjutnya yang kedua ada record fotografik. Contoh-contohnya ialah microfiche, cakram film, dan juga mikrofilm, film gambar hidup, aperture card, dan mikrofilm lainnya yang dihasilkan dari dokumen kertas atau data komputer. Dan selanjutnya ada record elektronik atau electronic record, termasuk basis data dan file komputer, gambar dokumen elektronik, voicemail atau pesan suara elektronik, selanjutnya email atau surat elektronik, file pengolah data, pesan singkat, grafik yang dihasilkan oleh komputer, serta rekaman suara dan video. Jadi banyak sekali ya contoh-contohnya. Lalu yang kedua, record menurut jenis penggunaan. Yang pertama ada record transaksi. Definisinya ialah merupakan suatu record yang dipakai dalam aktivitas operasional badan korporasi sehari-hari. Record ini terdiri dari formulir bisnis seperti tagihan, surat perintah pembelian dan penjualan, surat permintaan, record pengiriman barang, cek dari bank, rincian laporan, kontrak, record personalia seperti surat lamaran dan laporan absensi. Selanjutnya, yang kedua terdapat record referensi. Record referensi mengandung informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi perusahaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Record ini berisi informasi mengenai keputusan yang diputuskan pada masa lalu, rincian mengenai barang-barang yang hendak dibeli, peraturan-peraturan mengenai kebijakan administratif, dan rencana-rencana untuk berjalannya perusahaan. Lalu yang ketiga, record menurut tempat penggunaannya. Yang pertama terdapat record eksternal, dibentuk untuk pemakaian di luar perusahaan. Contoh record eksternal ialah faksimiles dan surat yang dikirim untuk klien atau pelanggan, pemasok dari suatu organisasi atau kepada berbagai instansi pemerintahan. Yang kedua, record internal berisi informasi yang diperlukan untuk berjalannya suatu perusahaan. Record seperti ini bisa dibuat di dalam maupun di luar organisasi. Contohnya ialah komunikasi antara sebuah perusahaan dengan karyawannya, yaitu catatan pembayaran gaji, peraturan pemerintah, buletin, dan laporan berkala, serta komunikasi antar bagian perusahaan, yaitu seperti memorandum, catatan persediaan barang, laporan-laporan, dan pemerintahan pembelian.
Selanjutnya, record menurut nilai record. Terdapat record sangat penting, merupakan record yang dibutuhkan untuk jalannya operasi perusahaan secara terus-menerus. Lalu yang kedua, record penting merupakan record yang menunjang berjalannya operasi bisnis perusahaan yang apabila rusak atau hancur bisa diganti dengan biaya yang besar. Record bermanfaat merupakan record yang berfungsi untuk berjalannya operasi bisnis perusahaan dan apabila rusak bisa diganti dengan biaya yang rendah. Lalu yang terakhir, record tidak penting merupakan record yang mempunyai nilai yang mampu diprediksi usai penggunaan yang pertama dan harus dimusnahkan usai digunakan. Lalu selanjutnya terdapat fungsi yang ada dalam record. Jadi yang pertama ialah fungsi akuntabilitas. Lalu fungsi yang kedua ialah fungsi record sebagai bukti dan sumber informasi. Akan saya jelaskan dulu dari yang fungsi akuntabilitas. Jadi pada sebuah organisasi, record berkontributif dalam akuntabilitas internal. Pihak yang bekerja dalam tingkatan yang lebih rendah bertanggung jawab terhadap tingkatan yang lebih atas mereka untuk pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Dan record dipakai dalam membuktikan atau menilai kinerja pekerjaan mereka. Saat record dipakai untuk pertama kalinya dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan menunjang akuntabilitas, organisasi juga bisa memakainya dalam hal budaya, baik untuk penelitian ataupun menumbuhkan kesadaran dan pemahaman mengenai histori badan organisasi. Masyarakat luas di luar organisasi juga mempunyai harapan atas record yang harus disimpan. Ketika record tersebut dipakai dalam kepentingan akuntabilitas, maka mereka bukan hanya mendukung kebutuhan organisasi dalam perlindungan diri dan kepatuhan, namun juga memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak dan transparansi. Lalu organisasi juga memakai record untuk menunjang akuntabilitas ketika mereka butuh menunjukkan bahwa mereka sudah memenuhi kewajiban mereka atau melakukan pekerjaan dengan baik. Organisasi memiliki tanggung jawab dalam banyak aspek, seperti wajib mengisi persyaratan keuangan, peraturan, dan hukum, serta memenuhi berbagai macam inspeksi dan audit. Pemakaian record ialah alat utama yang digunakan organisasi untuk mempertahankan tindakannya di saat dimintai pertanggungjawabannya atas perilaku organisasi. Selanjutnya, yang kedua, terdapat fungsi sebagai bukti dan sumber informasi. Record harus tunduk pada persyaratan eksternal di mana organisasi beroperasi, agar record dapat menjalankan fungsinya sebagai bukti adanya aktivitas secara efektif. Persyaratan bagi record bisa bersumber dari undang-undang, standar wajib, peraturan, ketentuan tentang praktik yang benar dan etik, ataupun harapan masyarakat. ISO 15489 pada tahun 2001 klausal 5. Menurut Standar Manajemen Record Internasional atau ISO pada tahun 2001, klausal 7.2, record harus mempunyai kualitas keaslian, integritas, kegunaan, dan keandalan. Integritas dan keaslian record harus dipelihara setiap saat, sehingga pengguna bisa yakin bahwa record tersebut original dan dapat diandalkan, serta record tersebut tidak diubah-ubah. Record wajib dapat dipakai, berarti record harus mampu diakses oleh pengguna-pengguna yang berwenang, dan harus menyerahkan bukti yang cukup tentang konteks pembuatannya untuk menunjang pengguna dalam memahami mengenai arti penting record tersebut. Record yang dibuat dalam sebuah organisasi juga harus bisa diandalkan atau reliable dan akurat substansinya. Dalam hal ini, record wajib dipelihara dan diciptakan dengan sistematif. Record wajib dimusnahkan apabila tak lagi dibutuhkan, namun selama record disimpan, ia tidak bisa untuk diubah-ubah. Selanjutnya, terdapat nilai-nilai dari manajemen record. Record berguna sebagai memori atas sebuah kegiatan atau transaksi bisnis. Record mendokumentasikan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan suatu bisnis atau entitas pemerintah dan sosial. Terdapat nilai-nilai record. Yang pertama ialah nilai administratif, yang kedua nilai fiskal, yang ketiga nilai hukum, dan yang terakhir nilai sejarah. Nilai administratif secara khusus ialah membantu karyawan melakukan pekerjaan administrasi dalam bisnis, pemerintahan, atau organisasi sosial. Contoh,
Record tersebut ialah pedoman prosedur dan kebijakan, manual, dan bahkan struktur organisasi. Selanjutnya nilai fiskal. Nilai fiskal ialah record mampu dipakai untuk melaksanakan kegiatan atau transaksi bisnis yang berhubungan mengenai aspek keuangan. Record fiskal bisa mendokumentasikan aset atau dipakai untuk pemeriksaan pajak. Contoh-contoh dari record tersebut ialah pembayaran pajak dan catatan atas transaksi keuangan, seperti pesanan pembelian, pesanan penjualan, surat tagihan, neraca, dan laporan laba rugi. Selanjutnya ada nilai hukum. Sebab record ialah suatu bukti dari transaksi kegiatan atau transaksi bisnis. Kontrak keuangan yang mengikat secara hukum, bukti pemilikan, dan anggaran dasar perusahaan ialah contoh dari jenis catatan ini. Lalu yang keempat atau yang terakhir ialah nilai sejarah. Record ialah catatan aktivitas organisasi dan arah perkembangannya selama bertahun-tahun. Anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan, notulen rapat, dokumen hubungan masyarakat, dan informasi tentang kantor perusahaan termasuk pada aspek ini. Selain itu, nilai akan beberapa rekod meningkat dari waktu ke waktu. Teks original tentang teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 merupakan contoh rekod yang terkenal. Lalu selanjutnya ada beberapa prinsip dari manajemen rekod. Berbicara mengenai prinsip, manajemen record mempunyai 5 prinsip dalam pelaksanaannya yang harus diterapkan secara berurutan. 5 prinsip tersebut diantaranya ialah: yang pertama ialah penciptaan, penerimaan record dari eksternal organisasi. Yang kedua, distribusi, siapa yang menerima record, pemakai dari dalam atau dari luar. Yang ketiga, penggunaan, keputusan referensi, permintaan, dan persyaratan hukum. Yang keempat, pemeliharaan, penyimpanan atau berkas, temu kembali, perlindungan. Yang kelima, pemusnahan, transfer, pertahankan, atau musnahkan. Baik, sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.